Selamat datang di Electrolab Virtual, tempat belajar elektro dan otomasi jadi lebih seru dan praktis. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana membangun simulasi sistem smart home menggunakan software Proteus. Dengan memanfaatkan sensor suhu DHT11, kita akan memonitor suhu ruangan secara real-time. Selain itu, kita juga akan mengontrol 3 lampu dan 1 TV secara jarak jauh menggunakan aplikasi Blink di smartphone. Simulasi ini cocok untuk kamu yang ingin belajar teknologi IoT, Internet of Things, dan memahami cara kerja smart home berbasis microcontroller. Jadi siapkan kopi, buka Proteus, dan mari kita mulai petualangan elektro ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Pengenalan sistem smart home. Apa itu smart home? Smart home atau rumah pintar adalah konsep rumah modern yang mengintegrasikan teknologi untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan dalam mengontrol berbagai perangkat di rumah secara otomatis atau melalui jarak jauh. Ciri utama dari smart home: 1. Otomatisasi, perangkat seperti lampu, AC, TV, hingga tirai jendela dapat dikontrol secara otomatis berdasarkan jadwal atau kondisi tertentu, misalnya suhu atau pencahayaan. Kedua, konektivitas. Perangkat-perangkat di rumah terhubung melalui jaringan internet, IoT, sehingga bisa diakses dan dikontrol menggunakan smartphone atau asisten virtual seperti Alexa, Google Assistant, atau Siri. 3. Efisiensi energi. Dengan mengontrol perangkat secara cerdas, konsumsi listrik dapat lebih hemat, seperti mematikan lampu otomatis saat tidak ada orang di ruangan. Keempat, keamanan. Smart home sering dilengkapi dengan sistem keamanan seperti CCTV pintar, alarm, dan kunci pintu elektronik yang bisa dipantau langsung dari smartphone. Keuntungan memiliki smart home. Kenyamanan. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi. Efisiensi waktu, tidak perlu mengontrol perangkat secara manual. Keamanan lebih tinggi. Sistem monitoring 24/7 yang terhubung langsung dengan pemilik rumah. Sistem smart home yang akan dibangun. Hardware yang digunakan. Microcontroller Arduino Uno plus ESP32 atau microcontroller Node MCU ESP 8266. Mikrokontroler ini berfungsi sebagai otak utama sistem yang akan mengontrol semua perangkat di dalam sistem Smart Home Automation. ESP2266 atau ESP32 bertugas untuk menghubungkan sistem dengan aplikasi Blink melalui jaringan Wi-Fi. Relay 4 channel modul ini digunakan untuk mengontrol perangkat elektronik seperti lampu dan AC. Relay bekerja dengan membuka atau menutup aliran listrik ke perangkat yang terhubung. Sensor suhu dan kelembaban DHT11, DHT21. Sensor ini digunakan untuk memantau suhu dan kelembaban ruangan. Data dari sensor ini akan dikirimkan ke Blink untuk dipantau secara real-time. Sensor tegangan ACZ MPT101B. Sensor ini digunakan untuk memonitor tegangan AC pada jaringan listrik rumah. Data yang dihasilkan juga akan dikirim ke aplikasi Blink untuk analisis dan monitoring. Membuat wiring diagram di Proteus. Ya, langkah pertama kita buka Proteus. Oke, setelah kita buka Proteus, kita klik pada schematic capture. Nah, di sini sudah muncul lembar kerja. Jadi untuk memilih komponen, kita klik pada komponen mode, lalu kita pilih pada bagian Pay Device. Ya. Kita cari Arduino Uno. Jadi pastikan teman-teman semua udah memiliki library Arduino Uno di Proteus. Oke, saya pakai Arduino Uno R3. Nah, ini dia Arduino Uno. Oke, selanjutnya kita cari komponen di sensor suhu DHT11. Oke. Terus selanjutnya kita pilih kompin ya. Kompin untuk menghubungkan
untuk menghubungkan port ke virtual port ya. Di kompin. Ini dia kompinnya. Oke, setelah itu kita cari relay 4 channel ya. Relay cari dulu relay 4 channel, relay modul. Nah, 2, 4. Nah, ini dia. Oke. Oke, terus kita cari bola lampu. Ini lampu 220 volt sebanyak 4 biji. Oke. Lalu kita cari power supply AC di virtual instrument ya. Di bagian virtual instrument ada OC Oke, kita ambil hasil voltmeter 1. Lalu kita cari pada bagian sini. Oke, selanjutnya kita cari alternator ya. Tapi pada bagian komponen mode, terus kita cari bagian alternator. Oke, alternator ini sebagai power supply AC. Setelah itu kita cari generator. Sorry, kapasitor. Kita dulu kapasitor. Oke, kita cari resistor. Terus kita cari transformator. Oke, kita cari simple transformator. Oke, terus kita coba hubungkan dulu. Oke, ini kita taruh di bagian sini. Kita taruh di bagian sini. Oke. Oke, ini ada bola lampu di sini, jadi kita taruh di bola lampu. Oke, kita hubungkan dulu satu persatu bola lampu. Tiga.
Oke, di sini sudah ada 4 buah bola lampu. Lalu kita hubungkan ke bagian ini. Kita hapus dulu. Ini ke bagian COM, ada bagian COM. Ya, power supply AC kita hubungkan ke bagian COM NC relay. Dan kita paralel jadi satu semua COM-nya. Di bagian tengah ya, teman-teman. Oke, kita paralelkan jadi satu semua. Dan untuk NO, NC relay 1 kita hubungkan ke lampu LED. Sama, relay kedua juga kita hubungkan pada kaki salah satu lampu LED. Jadi karena ini AC kita bisa bolak-balik ya. Oke. Setelah itu kita hubungkan ke 4 bola lampu pada power supply bagian netral ya. Oke, jadi ini bagian di sini adalah pasa. Ini adalah pasa. Jadi kaki pasa kita hubungkan pada relay pin COM. Jadi untuk kaki netralnya langsung saja kita hubungkan secara paralel. Oke, untuk voltmeternya kita hubungkan langsung pada power supply-nya. Oke. Kita sejajarkan dulu. Tekan. Oke, biar sejajar. Lalu di sini kita hubungkan dulu pada bagian pin 0 Arduino Uno, kita hubungkan pada RXD pin 2 COM pin ya. Terus untuk pin 1 kita hubungkan pada bagian kaki 3 COM pin. Oke. Untuk sensor suhunya kita hubungkan pada pin 2-nya. Ada pin 2 Arduino Uno. Nah, sini sudah jadi. Ini kita tinggal tambahkan bagi power supply 5 volt untuk mengaktifkan sensor suhunya, dan ground untuk kaki minusnya, negatif positif ya. Sama dengan di sini pada relay juga kita hubungkan ke kaki ground. Untuk power juga kita hubungkan pada bagian power ya. Oke. Selesai. Untuk pin 3 kita hubungkan pada pin in 1, relay 1, 4 kaki pin 4 Arduino Uno kita hubungkan pada in 2 relay. Pin 5 kita hubungkan pada in 3 relay. Dan pin 6 kita hubungkan pada in 4 relay. Oke. Ini sudah jadi ya teman-teman untuk rangkaian sensor suhu dan port COM pinnya dengan relay ya. Lalu selanjutnya kita bikin untuk sensor tegangan ya. Sensor tegangan. Jadi kita bikin dulu. Nah, di sini tidak ada sensor tegangan ya, ZMPT 101B ya. Jadi ini kita bikin dulu. Ini kita copy. Kita taruh di sini. Oke. Terus dulu. Terus ini kita copy lagi. So. Ini kita hubungkan pada kaki. Ini kita hubungkan. Oke.
Oke, ini kita hubungkan. Mari, dan ini kita hubungkan ke sini. Oke. Ini kita pindah, ini kita dekatkan ke sini lagi. Dekatkan lagi. Pasti banget kerja ya. Oke. Oke, kita hubungkan. Oke. Pada kaki ini kita hubungkan ke A0 ya. A0 pin Arduino. Oke. Dan pada bagian sini kita ambil, kita hubungkan ke bagian power supply, lalu kaki yang satunya kita hubungkan pada bagian netral power supply. Oke. Setelah itu kita cari power. Nah, kita kasih sumber daya untuk si sensornya, untuk mengaktifkan sensornya, teman-teman. Terus di bagian sini kita kasih grounding. Lalu pada di bagian ini kita setting menjadi COM3. Oke. Oke, kita setting dulu untuk resistornya itu 100K. Dan ini 10K, dan di sini kita setting lagi menjadi 100K. Oke. Dan ini kita rubah menjadi 10 UF ya. 10 UF. Oke. Oke, ini selesai. Oke, selanjutnya kita ke pemrograman Arduino Uno ya. Kita ke pemrograman Arduino Uno. Jadi pastikan di Arduino-nya teman-teman sudah memiliki library Blink dan Wi-Fi ESP32, juga ESP8266 ya teman-teman. Jadi untuk programnya itu adalah find Blink sini. Selanjutnya find Blink respond Blink name name. Blink name. Include Blink simple string dot h. Oke. Oke, selanjutnya include t dot h
Oke, ini kita buatkan ganti nama template ID dari aplikasi Blink. Ganti nama dengan template name dari aplikasi Blink. Gunakan Blink simple string untuk komunikasi serial. Oke, sini ini adalah sensor suhu DHT11. Ini selanjutnya kita masukkan lagi include software serial .hub untuk komunikasi serial software. Di sini token Blink. Jadi token Blink ini kita dapatkan dari aplikasi Blink. Char tahun terus sama dengan tahun token Blink. Ini ganti dengan token yang ada pada si Blink. Lanjut untuk pin konfigurasi. Define DHT pin 2. Pin untuk DHT sensor. Define DHT 4. DHT 11. Jenis sensor DHT kurung DHT 11 atau DHT 21. Ini kita DHT pin. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk relay ya. Define relay pin
pin 3. Lanjut dengan define relay pin 4. Kecil define. Oke. Lanjutnya define relay pin 5. Define relay pin 6. Ini relay underscore AC pin underscore pin 6. Oke. Pin relay lampu 1. Pin relay lampu 2. Pin relay lampu 3. Pin relay AC untuk AC. Selanjutnya kita berikan alamat pin untuk sensor tegangan. Define ZMP T underscore pin H0 pin untuk sensor suhu. Di sini kita tambahkan objek ya, objek sensor suhu. Jadi di sini adalah untuk alamat pinnya. DHT dengan kurung DHT pin koma DHT tab. Oke. Ini harus huruf besar. DHT tab. DHT pin titik koma. Oke. Untuk pengiriman data timer begini. Timer pengiriman data berkala. Oke, di sini link timer titik koma. Di sini konfigurasi komunikasi serial software serial my serial 10 11 titik koma rx, tx. Terus sesuaikan dengan
Jadi program akan saya berikan di bawah nantinya teman-teman ya. Saya berikan pada bagian deskripsi video. Oke, jadi ini adalah program yang sudah jadi. Yang tadi saya buat. Nanti programnya akan saya taruh di bagian deskripsi video. Oke, selanjutnya kita membuat dashboard di aplikasi Blink. Jadi langkah pertama kita buka dulu Google kita, lalu ketikkan Blink Console ya. Oke. Nah, di sini saya udah bikin Blinknya, jadi kita buat baru lagi. Oke. Kita pergi ke developer zone, lalu new template. Nah, di sini kita bikin kita ke new template, kita bikin nama smart home. Oke, ini kita bikin smart home di sini. Smart home sudah ada. Kita bikin Proteus. Simulasi Proteus. Kita pilih hardware, Q00, Wi-Fi, description, smart home project. Smart home project. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian web dashboard ya. Kita masuk ke bagian web dashboard. Setelah itu kita edit. Kita klik pada bagian edit. Lalu kita ambil pada bagian widget box. Itu ini kita ambil. Oke. Kita ambil, ini adalah push button. Kita push button secara virtual. Jadi kita gunakan ini untuk mengaktif atau menonaktifkan relay pada Arduino Uno secara jarak jauh. Oke, selanjutnya kita pilih label. Ini dengan dua label ya. Oke. Jadi di sini kita pakai yang namanya label radial dual kick. Oke, kita bisa pakai label tiga-tiganya. Label, ini ada label. Nah, kita bisa atur posisinya sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Kita tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita masuk pada bagian setting. Oke, di sini kita kasih lampu satu. Kita bikin data streamnya. Jadi kita masukkan pin-pin yang akan pin-pin untuk mengontrol relay tadi ya. Jadi lampu 1, pin 3. Kita klik ya. Oke. Lampu 1. Show on off label. Oke, selesai. Dan kita pilih lagi, kita setting lagi, kita klik data lagi. Ini lampu 2. Kita pilih pin 4. Pin mode output and oke. Sini oke. Klik lagi, terus kita pilih. Ini kita setting show on off label. Ini on, ini off. Oke. Ini begitu juga on, off. Selanjutnya kita setting untuk lampu yang keempat ya.
katakanlah digital pin, create data stream, digital pin, lalu kita pilih ke nomor 5. Pin nomor 5, kita buka Proteus 3456. Oke, kita kembali 3456. Oke, create. Lalu di sini kita pilih, jadi kita ubah dulu menjadi lampu 3. Kita centang show on off label, terus kita pilih off ya, ini on label dan ini off label. Oke, selanjutnya kita save. Oke, di bagian sini untuk kontrol AC ya, jadi kita masukkan lagi pin 6. Oke, create, lalu kita pilih switch. Nah, ini kita rubah dulu namanya AC. Oke, kita berikutnya kita show off label, save. Oke, lampu 1, lampu 2. Di sini kita kasih nama lampu 2. Data string lampu. Oke. Ini lampu 3. Oke. Switch 5. Oke, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Ini kita kasih lampu 3. Oke, kita bisa ke bagian ini untuk mengeditnya ya. Jadi ini lampu 1, lampu 2. Lampu 2. Dan ini pin 6 ya. Pin 6 ini aset. Oke, lampu 1, lampu 2-nya di sini. Ini lampu 3. Jadi kita ke bagian web dashboard lagi. Oke, lampu 2, lampu 3, lampu 4. 1, 2, lampu 3. Dan ini aset. Oke. Selanjutnya kita ke bagian label. Kita klik data, analog pin, yaitu A0. Dan di sini kita pilih pada bagian voltase, karena A0 itu adalah sensor ya. Label ini sensor tegangan. Oke, sensor tegangan maksimal 250 volt ya teman-teman ya. Jadi kita klik, lalu kita masukkan sensor tegangan A0. Oke, kita berikan warna ya. Lalu kita pilih warna sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya pilih ini. Oke. Di sini sudah kelihatan sensor tegangannya ya. Dan selanjutnya ini adalah kelembapan. Ya, kita create kelembapan virtual pin tadi. Virtual pin itu tadi pada Arduino adalah 1011 ya teman. Bukannya. Ya 1011 ya teman-teman. Sorry, bukan yaitu V5 dan V6 untuk virtual pinnya ya, untuk pembacaan suhu atau kelembapan V5, V6. Nah, untuk kelembapan kita cari di sini V5 itu adalah suhu di virtual pin 5 ya, suhu. Jadi itu adalah temperatur. Jadi kalau kelembapan itu adalah V6.
lalu kita pilih double, lalu kita cari persentasi ya, karena kelembapan itu persen, dalam bentuk persen ya teman-teman. Oke, dan di sini kita pilih 00, dan di sini kita pilih 100 ya persen ya. Oke, kita klik, lalu kita pilih kelembapan, lalu kita masukkan warna. Oke, save. Nah, sini udah muncul 37% kelembapan, dan di sini adalah suhu ya. Ini adalah suhu. Kita create data stream from virtual pin V6, V5, ini menuju ke V5. Ini kita double, dan unitnya kita pilih Celsius ya, kita pilih Celsius. Di bawah sini 100 derajat Celsius, ini sama. Oke, lalu kita masukkan data streamnya suhu. Oke, kita pilih untuk sensor suhunya itu warna ini, kita save. Oke, ini kita ubah lagi lebih kelihatan ya teman-teman ya. Oke, selesai. Kita lihat pada web dashboardnya. Nah, di sini kita save dulu. Nah, sini web dashboardnya sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk web dashboardnya. Bagian on, off, ketiga, oke, AC, oke. Terus kita pergi ke bagian device. Oke, kita klik the device from template. Kita pilih simulasi Proteus. Ya. Kita klik. Oke. Nah, di sini di bagian sini sudah muncul, kita copy dulu. Sudah muncul Blink Template ID, Blink Template Name, dan Auth Token ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam program Arduino Uno. Oke. Oke, kita tinggal copy saja ya teman-teman ya. Oke, di sini kita copy. Oke, kita bagi sini. Kita copy dulu. Oke, di sini juga. Oke, kita klik di sini. Kita copy dulu Blink Template ID. Oke, Blink Template ID sudah kita copy. Lalu kita ke bagian device. Kita klik pada kita copy Auth Token-nya ya teman-teman ya ke Arduino Uno pada bagian Auth Token ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ya. Lalu untuk selanjutnya kita setting COM3. Pada bagian sini kita setting COM3, dan di bagian sini kita setting COM3. Oke. Jadi bagian ini setting COM3. Pada Proteus kita setting di COM4 ya teman-teman ya, COM4 ya Proteus. Dan untuk di sini kita setting di COM3. Oke. Selanjutnya kita masukkan dulu file hex-nya ke dalam Proteus. Jadi untuk memasukkan file hex-nya kalian save dulu programnya. Ya, saya sudah save tadi Smartphone Project Arduino. Jadi langkah selanjutnya kita upload filenya dulu. Oke. Nah, di sini kita ambil file hex-nya ya teman-teman ya. Kita copy file hex-nya.
Sini kita ambil dulu, kita copy file hex-nya. Oke, Ctrl C. Kita masuk ke bagian Proteus, kita klik 2 kali pada bagian Arduino Uno, lalu kita masukkan file hex-nya. Oke, sudah kita masukkan file hex-nya. Jadi di sini sudah masuk programnya. Oke. Ini sudah masuk programnya. Oke. Setelah itu kita buka virtual. Ya, kita buka virtual serial. Continue. Lalu kita buka yang untuk satu lagi. Oke. No. Oke. Nah, di sini kita bikin dulu untuk virtual serial portnya, emulatornya kita bikin dulu komportnya. Oke, next. Di sini kita pilih. Oke, ini kita matikan dulu. Oke. Kita close dulu, matikan. Oke, di sini kita pilih pair. Next. Di sini kita pilih COM3 dan COM4. Finish. Ya, karena di sini COM3 tuh COM4. Lalu langkah selanjutnya kita klik kanan pada bagian Arduino Uno IDE, lalu kita masuk ke bagian kita masuk ke bagian Arduino Uno library ya teman-teman. Kita pilih Blink, lalu kita menuju ke script. Nah, di sini kita klik kanan pada bagian Blink SER ini, lalu kita edit ya teman-teman. Nah, di sini kita edit gunakan COM4 ya teman-teman ya. COM4, dan di bagian bawah di sini juga kita edit pada bagian COM4. Oke, setelah itu kita save. Setelah kita save, langkah selanjutnya adalah klik kanan, kita run administrator. Oke, ini udah muncul untuk untuk connecting ke Blink Cloud ya teman-teman ya. Lalu kita buka Blink, di sini masih offline ya teman-teman ya. Pada bagian ini masih offline Blinknya. Jadi untuk membuat dia online itu kita koneksikan dulu, dan ini kita runningkan dulu ya teman-teman ya. Jadi ini udah oke untuk pairnya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian Proteus, kita buka di bagian ini, lalu kita jalankan simulasinya teman-teman. Jalankan simulasinya. Oke, di sini sudah mulai beraksi ya teman-teman ya. Dan di sini tidak ada relay yang aktif ya teman-teman. Oke, tidak ada error juga. Lalu kita ke bagian sini. Lalu kita lihat, nah, dia online. Nah, di bagian sini dia belum online ya teman-teman ya. Ini kita. Oke, Blink 4. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, jadi di sini kita rubah. Ini kita matikan dulu, dan ini kita matikan lagi. Sini kita rubah jadi COM3 ya teman-teman ya. 3 pada bagian. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke sini tanpa run administrator. Yes, teman-teman ya. Oke, di sini COM4 sudah connect ya teman-teman ke Blink. Oke, selanjutnya kita uji coba simulasi rangkaiannya. Jadi kita masuk ke bagian Blink library Arduino Uno. Kita run administrator. Oke, sudah muncul command prompt-nya ya. Lalu kita ke bagian Proteus, kita jalankan. Sebelum teman-teman buka ini semua, teman-teman pastikan virtual serial port-nya sudah berjalan ya, dan juga
virtual serial portnya yang untuk kit ini juga sudah berjalan ya. Jadi begitu sudah berjalan, teman-teman akan dengan mudah mengkoneksikan Proteus dengan Blink ya. Jadi di sini statusnya masih offline. Kita langkah selanjutnya, kita kembali ke sini. Kita klik kanan, kita buka Run Administrator. Nah, di sini sudah muncul pemberitahuan ya bahwa sudah sukses connect ke Kompat ya teman-teman. Selanjutnya kita ke bagian Proteus, kita klik Run ya. Ya kita simulasikan, kita jalankan simulasinya. Lalu di sini sudah muncul pemberitahuan baru ya teman-teman. Jadi kita ke bagian Proteus. Nah, di sini sudah online ya teman-teman semua. Jadi di sini statusnya sudah berubah online. Lalu kita bisa klik di name-nya ini, di namanya simulasi Proteus. Nah, di sini sudah muncul dashboard-nya ya teman-teman. Di sini sudah ada dashboard-nya. Lalu kita ke bagian Proteus untuk melihat status lampunya ya teman-teman. Oke, di sini lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 menyala ya teman-teman. Semua di sini sudah menyala. Jadi kita coba matikan dari sini. Oke, kita off-kan dulu semuanya. Untuk semuanya lampunya. Kita lihat begini, jadi biar agar lebih mudah. Oke, di sini lampunya menyala ya teman-teman semua, dan di sini kita lihat bahwa kelembapannya itu 60% dan untuk suhunya itu 32 derajat. Jadi untuk suhu kita turunkan menjadi 30 derajat. Kita akan lihat apa ada perubahan di bagian dashboard blinknya ini. Oke, di sini masih 31. Nah, sudah berubah ya teman-teman menjadi 30 untuk suhunya. Jadi selanjutnya kita lihat untuk sensor kelembapannya. Di sini 60 dan di Proteus juga 60. Di sama ya teman-teman. Jadi kita turunkan menjadi 50% untuk kelembapannya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman ya. Untuk sensor kelembapannya menjadi 50. Untuk kelembapannya menjadi 50%, suhu menjadi 30 Celcius, 30 derajat Celcius ya. Dan di Proteus juga menampilkan angka yang sama. Oke, selanjutnya kita akan coba mematikan bola lampu dari dashboard blink ya. Yang bola lampu yang ada di Proteus. Jadi kita matikan dulu lampu 1 teman-teman. Oke, nah di sini lampu 1 sudah mulai mati ya, sudah indikasinya sudah mati di sini. Jadi si relay nomor 1 ini sudah off ya untuk memberikan tegangan pada lampu 1 ini. Selanjutnya kita akan matikan lampu 2. Selanjutnya kita akan matikan lampu 2. Oke. Di sini lampu 2 kembali mati ya teman-teman ya, alias tidak menyala. Nah, di sini lampu 2-nya sudah off. Dan karena si relay ini sudah tidak mengirimkan tegangan ya untuk menghidupkan bola lampu ini. Karena perintah dari blink, dari dashboard blink, kita perintahkan untuk mematikan lampu 2 ini. Oke, selanjutnya kita akan coba matikan lampu 3. Oke, lampu 3 kembali mati. Dan kita akan mematikan AC. Nah, di sini AC juga mati ya teman-teman, sudah mati. Jadi di sini semua sudah lampu dan AC sudah dalam keadaan mati semua. Dan di sini tegangan menunjukkan 154 ya teman-teman. Ini harus disetting agar tegangan AC volt tegangan ini untuk multimeter ini
agar lebih stabil ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat oke, kita coba nyalakan lagi untuk lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan AC-nya. Oke, di sini lampu 1 sudah menyala. Kita coba nyalakan lampu 2. Oke, lampu 2 masih belum menyala ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Oke, terputus. Kita kembali ke device. Kita coba dilihat di device masih online. Kita kembali ke Proteus web dashboard. Atau kita bisa ke sini. Nah, di sini kita lihat pada bagian ini dan ini untuk di sini. Oke, ini 50 30 dan di sini lampu 1 sudah menyala ya teman-teman. Oke, di sini off. Oke, kita nyalakan dulu untuk lampu 2. Nah, ini lampu 2 sudah menyala kembali. Untuk lampu 3 sudah menyala kembali dan AC juga menyala kembali ya teman-teman ya. Ini tergantung konektivitas internet di internet yang teman-teman pakai ya.